rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih buat berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Shalom Next Gen. Gimana nih kabarnya? Pasti sehat-sehat semua kan? Ya betul. Pokoknya harus tetap stay at home, stay safe. Jaga kesehatan terus ya. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah kita hari ini. Mari satukan hati kita. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas cinta-Mu kepada setiap kami. Yes Lord.
gathered in mercy gathered, mended and woe, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Jesus, we bless your name. You take our failure, you take our weakness, you set your treasures in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your love in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see it now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Oh, I can see it now. Yes, Lord. Oh, I can see the love
yourself down, raising up the broken to life. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini, baik yang di rumah juga Tuhan. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Engkau kuduskan kami, layakkan kami, pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Kita semua bersuka cita, amin. Amin. Yuk. Yes Tuhan, kami bersuka karena Engkau Tuhan. Thank you Jesus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari kita semua bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yes Lord. Mari kita sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Mari semuanya bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Yeay, haleluya. Sekarang mari kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, mungkin hari-hari ini terasa berat kami lewati, tapi kami percaya Engkau gak akan pernah ninggalin kami Tuhan. Kami akan tetap pegang teguh janji-Mu Tuhan.
Thank you, Jesus. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Oh Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our love's in your hands. You're in control. Grace of love's in us. You're more than enough for me. Yes, you are more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty.
powerful, Jesus. Your love is powerful. And every knee shall bow. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. The earth will shake. Your grace above enough. You're more than enough for me. Oh Jesus, Jesus. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your You're hand. in control. You're in control. Grace above flows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Your love is powerful. Every knee shall bow. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace above in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hand. You're in control. Grace above loves in us. You're more than enough for me. Grace above lows tonight. Grace above loves in us. You're more than enough for me. Grace above loves in us. You're more than enough for me. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat hari ini kami bisa kembali beribadah. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan juga ada bersama dengan kami. Dan lewat firman Tuhan sebentar yang kami akan dengar, akan menolong kami menjadi orang-orang muda-Mu, menjadi umat yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih buat hari ini, dan biarlah firman-Mu boleh menjawab setiap kebutuhan kami dan memperlengkapi kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan. Sekalipun kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, tapi itu tidak akan mengurangi keseriusan kita, kesungguhan kita untuk ada bersekutu bersama, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini, judul yang diberikan kepada saya adalah Looking Through the Lens of Thanksgiving. Melihat dari lensa rasa syukur. Dan saya sederhanakan dengan sebuah judul Thanksgiving, yaitu mengucap syukur. Teman-teman yang Tuhan kasihi, sebagai orang percaya, kita itu dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Sekali lagi, sebagai orang percaya, hidup saya dan hidup kita itu dipanggil untuk menjadi berbeda dengan dunia ini. Berbeda itu bukan dimulai dari apa yang kita kenakan, apa yang kita miliki, apa yang kita gunakan. Tapi berbeda itu dimulai dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang ada di dalam hati kita. Kita mampu hidup berbeda, kita mampu menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini, bukan dari apa yang di luar, tapi dari apa yang di dalam, inside ya. Nah, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 18, Paulus katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap.
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Sekali lagi Paulus katakan di awal pembacaan kita, dikatakan begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Ada kata kukatakan dan kutegaskan. Ini adalah sebuah perintah, ya. Perintah di mana sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak lagi hidup sama seperti dunia ini. Berbeda dengan dunia ini. Berbeda dari hal apa? Berbeda dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Dikatakan di sini bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak meyakini ya Tuhan dengan sepenuh hati. Orang-orang yang hidupnya sembarangan dengan pikirannya yang sia-sia. Pikirannya yang jauh daripada kehendak dan kemauannya Tuhan. Orang-orang seperti ini dikatakan mereka adalah orang-orang yang bodoh di dalam pemikirannya. Hati mereka degil, hati mereka sulit untuk dinasihati, sulit untuk diberitahu. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Allah ketika menghadapi seperti pandemi COVID-19 ini, maka cenderung akan mudah bersungut-sungut, mudah untuk marah, mudah untuk patah semangat, bahkan mudah untuk bisa menyalahkan sesamanya dan menyalahkan Tuhan. Padahal kita tahu bersama bahwa pandemi COVID-19 ini tidak ada seorang pun yang tahu akan terjadi seperti hari-hari ini. Nah, ketika ini terjadi, apa yang membuat kita berbeda dengan dunia ini? Yang membuat kita beda adalah apa yang ada dalam pikiran kita sebagai orang percaya. Dengar baik-baik, even the good people pun, orang baik pun itu harus menghadapi hal yang sama seperti kita. Orang yang tidak mengenal Tuhan pun dengan kita orang yang percaya mengalami hal yang sama pandemi COVID-19 ini. Namun yang membuat kita berbeda dengan mereka adalah dari cara kita berpikir. Kita bisa mengontrol semua yang kita pikirkan dan tindakan kita itu disebut dengan respon yang benar. The good response. Respon yang baik, respon yang benar. Nah, respon yang baik dan respon yang benar itu harus dimulai dari sesuatu yang ada di dalam kita. From to inside, sesuatu yang ada dari dalam. Makanya penting buat kita sebagai orang muda, sebagai orang-orang percaya, memperhatikan apa yang kita pikirkan. Apa yang keluar dari mulut kita. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu adalah ungkapan hati kita. Ungkapan pikiran kita yang diproses sebelumnya. Paulus katakan dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, dalam Alkitab versi mudah dibaca, jangan mengubah dirimu menjadi seperti orang di dunia ini. Jangan satu orang pun di antara kita yang menyaksikan tayangan ini mengubah diri kita yang tadinya kita betul-betul ada di dalam pikirannya Tuhan. Lalu kita terpengaruh dunia ini, lalu kita tinggalkan kebiasaan kita yang benar, yang baik itu, beralih kepada kebiasaan cara berpikir yang lama. Tetapi biarlah Allah mengubah bagian dalam dirimu dengan cara berpikir yang baru. Lihat, yang mampu mengubah cara berpikir kita secara manusia daging kita tidak ada seorang pun yang dapat lakukan. Tapi dengan pertolongan dari Allah, saya dan teman-teman, saya dan saudara itu mampu mengubah cara berpikir menjadi cara berpikir yang baru. Siapa yang mengerjakannya? Allah. Lewat siapa? Holy Spirit. Lewat firman yang setiap hari kita renungkan, kita baca dan lakukan. Jadi kamu akan mampu memutuskan dan menerima yang dikehendaki Allah bagimu. Ketika kita diubah pola pikir kita, baru kita bisa mengerti dan mampu melakukan apa yang Allah perintahkan. Sekali lagi, tanpa perubahan pola pikir, tanpa perubahan yang ada di dalam diri kita, tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apa yang Allah kehendaki. Selanjutnya dikatakan begini, kamu akan dapat mengerti yang baik dan yang menyenangkan baginya dan yang sempurna.
Orang yang sudah diubahkan pola pikirnya dapat melihat dari lensanya Tuhan untuk bisa mengucap syukur. Manusia seringkali melihat kebaikan Tuhan dari apa yang dia minta, dari apa yang dia terima. Kita sering mengukur kebaikan Tuhan ketika apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Tuhan dan Tuhan kasih. Nah, ini tabiatnya manusia sering seperti itu. Coba bayangkan teman-teman, dengar orang percaya. Kalau kita ketemu dengan Tuhan satu kali nanti dan Tuhan memberitahukan kepada kita, kenapa sih apa yang kita minta tidak Tuhan kasih? Ternyata Tuhan kasih lihat. Ketika kita minta dan Tuhan kasih, Tuhan tahu ujungnya seperti apa. Endingnya seperti apa. Makanya tidak semua yang kita minta itu Tuhan kasih, Tuhan kabulkan. Karena Tuhan mau kita tidak mendapatkan celaka. Tuhan mau kita tidak terjebak di dalam tanda kutip berkat yang selalu kita minta daripada Tuhan. Karenanya Rasul Paulus mengajarkan kepada kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dalam versi bahasa Indonesia modern kekinian. Saya sering menggunakan versi lain supaya kita dibuat lebih mudah untuk mengerti setiap pembacaan firman Tuhan. Dikatakan seperti ini, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Jadi bersyukur itu bukan melihat situasi kondisi yang hanya menguntungkan buat kita, yang membuat kita enak dengan daging ini, yang membuat kita mungkin merasa diuntungkan, merasa bahwa kita sehat dan lain sebagainya. Bukan. Tapi Paulus katakan dalam segala keadaan, every moment, setiap keadaan kita dilatih untuk mengucap syukur. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi orang yang mampu mengucap syukur dalam segala keadaan di hidupnya, orang tersebut, Paulus katakan dalam bagian terakhir ayat ini, orang tersebut hidupnya bersatu dengan Kristus Yesus. Sebaliknya, kalau kita tidak bisa mengucap syukur, kita belum ada menyatu seperti dengan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan inginkan. Saya juga sedang belajar. Untuk apa? Untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Supaya saya pun disebut oleh Rasul Paulus hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Nah, hari ini ada 3 poin penting yang saya ingin bagikan buat kita bersama-sama. Mengapa kita harus melihat dari lensa rasa syukur. Mengapa kita harus bisa memandang dari kacamatanya Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Adakah kuasa di balik ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan? Nah, yang pertama bersyukurlah karena kasih setianya. Mengucap syukur karena kasih setianya. Kita bisa bangun pagi, kita bisa istirahat tengah malam, bahkan kita bisa menikmati udara yang segar, menikmati kesehatan yang Tuhan berikan. Maaf kata, kalau hari ini pun ada beberapa mungkin di antara kita yang sedang sakit, yang sedang tidak menguntungkan mungkin dalam kondisi seperti ini. Ingat, kita mengucap syukur itu karena kasih setia Tuhan. Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab God is good. Mengucap syukur karena Tuhan baik. Itu aja. Mengucap syukur karena Tuhan baik. Dan bahwasannya kasih setianya itu tidak pernah berkesudahan. Amin. Jadi hari ini pun kita diajar oleh firman Tuhan untuk mengucap syukur. Sebab Tuhan itu baik. John Newton pernah menulis sebuah lagu seperti ini. Amazing Grace, How Sweet the Sound. Ini lagu pengalaman daripada John Newton ketika ada di tengah laut sedang menakodai sebuah kapal.
Ketika kapal yang dinakodainya itu mulai terombang-ambing karena ada badai ya di tengah laut dan hampir tenggelam. Kali yang pertama dia memanggil nama Tuhan. Dan ketika dia berdoa, dia panggil nama Tuhan, kapal yang dinakodainya itu kembali tenang. Badai kembali reda. Nah, disitulah dia melihat keajaiban Tuhan. Siapa saya, orang yang sudah berdosa? Siapa saya, orang yang diselamatkan dari badai, lalu mendapatkan kesempatan untuk menerima keselamatan daripada Allah. Nah, ini membuat hidupnya itu semakin hari semakin rindu ada di dalam Tuhan. Ini yang dilakukan oleh John Newton bukankah menjadi pengalaman kita hari-hari ini? Apapun yang terjadi, coba lihat flashback ke belakang, lihat ke belakang. Kalau badai-badai yang kemarin kita bisa hadapi sebagai orang muda dalam keluarga kita, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, saya percaya hari ini pun di tengah pandemi COVID-19 kita bisa lalui. Kenapa? Karena ada kasih setia Tuhan yang selalu menyertai hidupku dan hidupmu. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, mengapa kita harus melihat dari lensa rasa syukur seperti yang Tuhan inginkan? Karena dengan bersyukur kita sedang menjaga hidup kita supaya tidak bersalah. Dengan bersyukur kita sedang berjaga-jaga supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Lagi, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Artinya dengan mengucap syukur berarti kita sedang menjaga hidup kita supaya tidak bersalah di hadapan Tuhan. Amin. Maukah teman-teman, maukah kita yang mendengar tayangan ini bersama-sama belajar untuk mengucap syukur? Why? Supaya kita tidak bersalah. Satu kali saya baca sebuah cerita tragedi serangan WTC tanggal 11 September 2001. Serangan teroris yang mengakibatkan begitu banyak korban yang jatuh, teman-teman. Ya, begitu banyak korban yang harus meninggal dan kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Dengar baik-baik. Nah, ini pengalaman yang sudah terjadi sekian tahun. Tapi di balik pengalaman yang sudah terjadi itu ternyata ada orang-orang yang luput dari bahaya itu. Ya, nah ketika mereka luput dari bahaya itu, mereka berinisiatif membuat sebuah acara perkumpulan gitu ya. Mereka saling membagi cerita kenapa dia bisa luput. Nah, ada begitu banyak kesaksian, Nah, beberapa kesaksian itu saya membaca ada dua peristiwa yang menarik. Yang pertama, ada seorang anak muda, ya wanita, baru saja membeli sepatu untuk dipakai bekerja besoknya. Dan ketika dia bangun besok hari, dia langsung menggunakan sepatu baru, dia tinggalkan rumahnya, dia berangkat ke gedung WTC tempat dia bekerja. Namun sayangnya ketika dalam perjalanan, dia merasa kakinya itu sakit karena sepatu baru ini. Jadi dia pulang ke rumah, dia ganti dengan sepatu yang lama, dan dia cepat-cepat berangkat meninggalkan rumah dan berangkat ke tempat dia bekerja di gedung WTC. Dan dari kejauhan, ketika dia sudah dekat gedung WTC tempat dia bekerja, dia melihat ternyata gedung tersebut sudah hancur. Ya, asap begitu tebal, lalu debu ya mengganggu situasi pada waktu itu. Dan dia begitu mengucap syukur ketika menyadari kalau saja dia tidak kembali ke rumah mengganti sepatu barunya dengan sepatu yang lama, mungkin dia juga sudah ada di sana. Ya, mungkin dia juga menjadi satu korban ya teroris itu. Nah, dia begitu mengucap syukur. Kenapa? Ternyata Tuhan meluputkan dia dari bahaya itu. Nah, yang kedua, ada seorang bapak itu tadinya dia harus berangkat ke tempat kerja itu pagi-pagi sekali, tapi karena anaknya baru pertama kali masuk sekolah, dia harus antar anaknya ini ke sekolah. Jadi waktu dia antar anaknya ke sekolah, lalu dia tinggalkan anaknya, lalu dia pergi menuju ke tempat dia bekerja di gedung WTC. Nah, sekali lagi ketika dia sementara mengendarai mobil, dia kaget begitu kendaraan macet di depan, lalu hancur gedung tempat dia bekerja. Dia sadar bahwa dia baru saja luput dari peristiwa itu. Dia mengucap syukur. Kenapa? Kalau saja dia tidak mengantar anaknya, maka dia juga ada di sana menjadi korban. Nah, teman-teman coba lihat baik-baik, coba kita lihat baik-baik bahwa ternyata ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini dan kita tidak tahu.
Dan kita seringkali tidak mengerti ujungnya seperti apa. Dan kita baru tahu ketika peristiwa terjadi, baru kita mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya Ayub pernah berkata kepada istrinya sendiri, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Allah dan kita tidak mau menerima yang buruk. Ayub pasal 2 ayat 10 berkata begini, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow. Ayub sama sekali, kitab Ayub mencatat dia tidak bersalah dengan perkataannya. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, masalah yang dihadapi, tapi Ayub tetap benar di pemandangannya Allah. Kenapa? Karena Ayub tahu, kalaupun ada hal yang baik dan ada hal yang tidak baik terjadi dalam hidupnya, Allah Maha tahu. Dan dia tidak mau mendikte Allah. Dia tidak mau mengganggu pola pikirnya untuk tetap ada seperti yang Allah inginkan, yang Allah mau. Baiklah kita belajar bersama-sama mengerti dari pemikirannya Tuhan. Supaya apa? Kalau ada yang baik dan tidak baik menurut kita yang sudah Allah berikan, kita tidak berdosa. Tetap mengucap syukur kepada Allah. Yang ketiga, bagian terakhir dalam poin ini, Tuhan tahu hal yang baik buat kita. Sekali lagi, Tuhan tahu hal yang terbaik dan yang baik buat kita. Pandemi COVID-19 ini mungkin buat kita sepakat ini sesuatu yang tidak baik. Tapi tahukah kita cara berpikirnya Allah seperti apa? Mungkin dengan cara demikian, Allah mau kita semakin bisa berkumpul bersama dengan keluarga kita. Semakin kita bisa memiliki persekutuan pribadi di rumah dengan Tuhan. Memiliki waktu banyak untuk bisa membaca firman, memiliki banyak waktu untuk bisa mengevaluasi diri dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal tersebut yang kita tidak tahu seperti yang Allah pikirkan. Nah, Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata begini, sebab aku ini, sekali lagi aku ini, maksudnya Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, apa yang ada dalam pribadinya Allah mengenai kamu. Saya sederhanakan seperti ini, sebab aku ini, Allah mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada dirinya mengenai Fani. Teman-teman bisa sebutkan nama masing-masing di rumah. Mengenai kita, Allah tahu rancangan-rancangannya. Dan lihat, rancangannya Allah itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Bukan sekedar shalom yang diberikan kepada kita, tapi yang diberikan kepada hidupku dan hidupmu adalah untuk hari depan yang penuh harapan. Pasca pandemi COVID-19 ini, ada dua pribadi, ada dua tipe orang. Ada orang yang terus naik, bahkan ada orang yang turun ke bawah. Artinya tidak bisa menerima kenyataan. Tapi buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita akan terus naik. Kenapa? Karena rancangannya Allah selalu mendatangkan damai sejahtera. Mungkin mudah untuk kita mengatakan seperti ini. Tapi bagaimana dengan mereka yang di PHK, mereka yang sakit, mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih karena corona ini. Tapi kabar baiknya buat kita, mari pandanglah dari kacamatanya Tuhan, dari lensanya Tuhan untuk kita mengucap syukur. Makanya Martin Luther pernah berkata seperti ini, seseorang tidak dapat memuji Tuhan kecuali dia mengerti bahwa segalanya berasal dari Tuhan. Seseorang tidak dapat memuji Tuhan, seseorang tidak dapat mengucap syukur kepada Tuhan kecuali dia mengerti bahwa segalanya itu dari Tuhan. Amin. Bahwa segalanya datangnya dari surga. Surga bicara sesuatu yang terbaik selalu buat kita. Diturunkan ke dalam dunia ini, yaitu putranya. Nah, karena itu hari ini di akhir firman Tuhan, kembali kita belajar bersama-sama. Baiklah kita selalu mengucap syukur apapun keadaannya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidupku dan hidupmu. Mari tundukkan kepala, kita berdoa.
Kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami mau Tuhan, firman-Mu bukan hanya menjadi pengetahuan bagi kami, knowledge bagi kami, tapi firman-Mu menjadi rema, dan firman-Mu kami dapat lakukan dalam kehidupan kami masing-masing, bahkan dalam keluarga kami. Biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini tidak menghambat iman kami bertumbuh, tidak menghambat kepercayaan kami semakin bertambah-tambah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh sama-sama bertumbuh dewasa di dalam memiliki cara berpikirnya Tuhan. Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kofani yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini, dan teman-teman yang pelayanan hari ini kiranya semakin diberkati dan menjadi berkat. Amin. Lalu kita juga mengundang semua teman-teman untuk kembali ikut live streaming di ibadah GBI Petamburan minggu depan. Itu digabung dengan ibadah umum. Itu ada perjamuan kudus ya. Iya, jadi digabung. Jadi harap dipersiapkan. Berita selanjutnya, teman-teman youth dan teens jangan lupa ikut Exploring Our Bible di IG-nya youth. Itu namanya @youthero.id. Jadi itu ada setiap hari Rabu dan Jumat jam 7 malam. Jadi pantau terus, kita belajar Alkitab bareng-bareng. Yes. Lalu kami mengucapkan Happy selamat ulang birthday. tahun. Gak apa-apa, Gak apa-apa. ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya. Wish-nya semoga Semakin menjadi berkat. amin. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin, sukses selalu. Sukses selalu dan semoga corona cepat selesai ya, biar kita cepat-cepat bisa beribadah kembali di gereja. Iya, kangen banget gak sih? Iya, kangen banget. Lalu jangan lupa pantengin Instagram Youth dan Teens karena akan ada banyak postingan yang bakal memberkati kamu semua. Dan ada kuis-kuis interaktif, jadi Yes. jangan lupa ikut ya teman-teman. Kita mau tutup ibadah kita hari ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pertolongan dan perlindungan-Mu, ibadah yang sudah kami lakukan. Biarlah semua apa yang kami kerjakan dalam ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ampuni segala kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan mengampuni kami. Kami berdoa terus Tuhan buat bangsa kami, buat negara kami Indonesia. Bila pandemi COVID-19 ini cepat berlalu tengah-tengah bangsa kami, bahkan dunia ini. Tuhan berkati pemimpin negara kami, Bapak Joko Widodo bersama dengan para menteri. Tuhan berkati aparat keamanan, tenaga medis. Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka. Doa kami juga buat gereja Tuhan di tempat ini, buat gembala senior kami, buat Ibu Pendeta Dr. Oli Mesak. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepadanya Tuhan. Hari-hari ini juga Tuhan mampu menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati gembala jemaat kami, Bapak Pendeta Yosafat Mesak bersama dengan istri dan keluarga, dan seluruh tim pengembalaan dan keluarga. Dimanapun mereka berada Tuhan, Tuhan lindungi dan memberikan kekuatan dan kesehatan. Umat Tuhan, sidang jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan juga membela. Karena itu kami juga berdoa Tuhan buat youth dan teens, Aero Generation. Tuhan berkati generasi mudamu Tuhan, next gen di tempat ini. Biarlah mereka juga terus boleh naik Tuhan. Terus Tuhan, hidup mereka semakin hari semakin menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan juga
berkenan di hadapan sesama dan orang tua. Apapun yang mereka kerjakan dalam studi, di dalam pekerjaan, bahkan dalam pergumulan mungkin keluarga, ekonomi, dan masa depan mereka, hamba berdoa Tuhan mampukan untuk kami senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Karena itu Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami minta Tuhan memberkati kami dan Tuhan menguatkan kami. Dengarkan firman Tuhan, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Terimalah kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghibur Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Yang terima berkat Tuhan dan jadi berkat, katakan bersama, amin.